Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Firsana, NIM 192111126, kelas S4D. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Perikatan Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Judijanto, SAG MAG. Saya memakai background yang bersumber dari internet. Langsung saja, saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Perikatan Islam yang telah kami pelajari pada semester ini. Hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadith, dan Ar-Ra'yu atau Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam, yaitu akidah dan syariah, sedangkan sumbernya adalah Al-Quran, hadis, serta ijtihad. Hukum perikatan mempunyai karakteristik yang di dalamnya ada beberapa asas. Karakteristik terbagi menjadi dua, ada komprehensivitas dan realisme. Sedangkan asas yang saya maksud itu ada 6. 1 asas keabsahan, 2 asas persamaan atau kesetaraan, 3 asas keadilan, 4 asas kerelaan, 5 asas kejujuran dan kebenaran, 6 ada asas tertulis. Selanjutnya adalah akad. Akad adalah kesepakatan atau ijab kabul dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara. Ada 3 unsur yang terkandung dalam akad. Pertalian ijab dan kabul dibenarkan oleh syara, yang kedua dibenarkan oleh syara, yang ketiga mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk akad pemberian kepercayaan. Yang pertama itu adalah wadiah atau titipan. Contoh aplikasinya yaitu wadiah yad, dalam mana seperti tabungan giro. Ar-rohan itu artinya adalah barang jaminan. Contoh gadai syariah. Wakalah barang jaminan. Contoh murabahah bil wakalah. Selanjutnya ada kafalah atau mengumpulkan, menanggung, menjamin. Contohnya pembelian barang melalui leasing dealer ke leasing nasabah dengan sistem kredit. Selanjutnya adalah al-ariyah atau pinjam meminjam. Contoh meminjamkan tanpa jaminan, pinjam pakai hiwalah, pengalihan hutang. Contoh mengalihkan hutang pada orang lain. Selanjutnya adalah penggolongan akad. Akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak yaitu adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang keempat adanya prestasi, lalu adanya kata sepakat, adanya akibat hukum, yang terakhir adanya akibat hukum. Hukum kontrak syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah, khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Macam akad dilihat dari segi keabsahannya, itu ada akad sahih, akad yang memenuhi rukun dan syarat, dan ada akad sahih ini dibagi menjadi 2, yaitu akad nafiz, akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
Yang kedua adalah akad mauquf, akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Selanjutnya, kedudukan hukum perikatan Islam. Jadi, hukum perikatan Islam itu sebenarnya berkedudukan atau ada wewenang terhadap lembaga ekonomi syariah di Indonesia seperti perbankan, peransuransian syariah, pasar modal, reksadana, Basarnas, serta peninjau transaksi bisnis modern seperti EFT, Electronic Fund Transfer, credit card, masalah persaingan usaha, dan lain-lain. Sekian sedikit review jurnal saya. Semoga video ini sedikit bermanfaat untuk Anda. Jika ada salah dalam menyampaikan materi atau salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.